kami mengundang Bapak Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Swahasil Nazara, untuk naik dan menyampaikan perspektifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Pak Suharso. Yang terhormat Pak Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI, mitra kerja kami, mitra kerja Kementerian Keuangan, juga mitra kerja Bappenas, dan pastinya mitra kerja teman-teman media. Ibu Bapak yang dari kedutaan negara-negara sahabat, duta besar maupun yang mewakili, yang dengan hormat, kami mengundang Bapak Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Swahasil Nazara, untuk naik dan menyampaikan perspektifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Pak Suharso. Yang terhormat Pak Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI, mitra kerja kami, mitra kerja Kementerian Keuangan, juga mitra kerja Bappenas, dan pastinya mitra kerja teman-teman media. Ibu Bapak yang dari kedutaan negara-negara sahabat, duta besar maupun yang mewakili, yang saya banggakan Pak Enggar Tiasto Lukita, Komisaris Utama B-Universe. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Pak Suharso mengatakan tadi kondisi global ini adalah sesuatu yang sangat kita perhatikan. Nah, follow up-nya, ada tiga tempat yang biasanya kita perhatikan secara serius, karena dia mempengaruhi perekonomian Indonesia. Amerika, Tiongkok, Eropa. Tiga ini mempengaruhi kita secara langsung dan tidak langsung secara luar biasa. Tiga-tiganya, terutama Amerika dan Eropa, ada di dalam siklus politik. Amerika sedang mau menghadapi pemilihan umum, dan kalau Ibu Bapak buka seluruh beritanya grup Jakarta Globe, akan ketemu negara mana saja yang tahun 2024 ini mengadakan pemilihan umum di Eropa. Banyak sekali. Bahkan juga parlemen Eropanya mengadakan ada pemilihan umumnya. Dan ini adalah suatu dinamika yang tahun 2024 ini mewarnai perekonomian dunia. Banyak sekali negara-negara yang melakukan pemilihan umum, dan di situ kita bisa lihat kecenderungan dari perspektif masyarakatnya, ke arah mana, siapa yang menang, pemikiran seperti apa yang benar-benar dapat diterima oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan pastinya akan mewarnai kebijakan-kebijakan kita. Dan keseluruhan ini Ibu Bapak sekalian kita perhatikan dengan sangat seksama. Plus kemudian dinamika geopolitik termasuk perang. Ibu Bapak sekalian, tadi Pak Enggar mengatakan bahwa kalau kita lihat 10 tahun terakhir, masa pemerintahan Bapak Jokowi di periode pertama maupun di periode kedua, mungkin Ibu Bapak ingat kalau di periode pertama itu keluar dengan prinsip ayo kita bangun infrastruktur.
Perintah untuk membangun infrastruktur itu dimunculkan dari sejak awal pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo, dan memang karena dipahami infrastruktur kita harus kita upgrade. 10 tahun yang lalu kita udah tahu persis, infrastruktur Indonesia harus kita upgrade. Maka keluarlah berbagai macam perintah. Bangun bendungan, bangun jembatan, bangun jalan tol, bangun pelabuhan udara, bangun pelabuhan laut, bangun berbagai macam infrastruktur. Sebagian sekarang sudah beroperasi dan sudah melayani masyarakat. Sebagian masih dalam tahap pengerjaan. Jalan tol Sumatera, sebagian sudah dipakai, sebagian dalam tahap pengerjaan. Jalan tol di utara Jawa, sekarang sudah terpakai secara operasional betul. Dan berbagai macam contoh-contoh yang lain. Di periode kedua, tadi Pak Enggar mengatakan 3 tahun kita harus menangani COVID. Pandemi. Dan sebelum mengakhiri remarks-nya tadi Pak Suharso mengatakan ya yang dilakukan oleh pemerintah itu sangat penting untuk perekonomian. Bukan hanya pas waktu COVID, tapi yang namanya APBN itu anggaran belanja, anggaran pendapatan dan belanja negara itu adalah suatu instrumen yang luar biasa pentingnya untuk perekonomian Indonesia. Waktu lagi COVID, ini kelihatan sekali. Kalau kegiatan ekonomi berhenti, maka pemerintah menjadi elemen yang berdiri di depan supaya masyarakat yang terdampak tidak mendapatkan dampak yang terlalu maksimal. Meminimumkan dampak negatif kepada masyarakat. Kita melewati periode COVID 2020, 2021, 2022 sudah mulai bisa bergerak. Tapi kemudian 2022, Ibu Bapak juga ingat bulan Februari 2022, Rusia dan Ukraina perangnya pecah. Selesai COVID, perang. Ibu Bapak sekalian, kemudian dampaknya kepada perekonomian kita luar biasa. Dampak dari penanganan COVID itu sendiri maupun dampak setelah perang. Di semua negara ketika COVID yang dilakukan Ibu Bapak sekalian adalah menggelontorkan likuiditas kepada perekonomiannya. Likuiditas digelontorkan, semua negara melakukan itu. Karena untuk mengcover masyarakatnya. Setelah COVID-nya selesai, maka likuiditas itu menjadi luar biasa banyaknya, maka tantangan berikutnya yang dihadapi adalah inflasi. Harga barang menjadi lebih tinggi, naik lebih cepat, padahal produksi barang dan jasanya belum muncul. Kalau Ibu Bapak ingat, mungkin 2022 sudah ada yang bersedia menjadi turis, mau pergi ke Bali, hotel belum buka. Harga hotel menjadi sangat mahal. Menjadi itu salah satu contoh dari pada saat selesai likuiditas digelontorkan maka inflasi meningkat. Maka harus ada penanganan inflasi. Harus dilakukan inflasinya di tame down, diturunkan. Ibu Bapak sekalian, 2023 menjadi tahun yang menjadi sangat penting. Kita bersyukur bahwa di dalam pengelolaan APBN kita dengan dukungan dari seluruh pihak, APBN yang dikelola oleh pemerintah mendapatkan dukungan dari masyarakat, dari Dewan Perwakilan Rakyat, dari seluruh elemen eksekutif, yudikatif maupun legislatif menjadi instrumen yang betul-betul bisa membalance antara menjaga kesehatan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian. Ini tidak berlangsung sama di semua negara. Dan kita beruntung, Indonesia beruntung dengan dukungan yang komplit dari semua pihak, kita bisa melakukan balancing seperti itu. Tentu apresiasi kita berikan kepada seluruh elemen yang memungkinkan itu terjadi. Jadi 2023 APBN menjadi APBN yang relatif menjadi sangat baik. Karena keluar dari COVID, kegiatan ekonomi masyarakat sudah muncul, penerimaan negara membaik,
belanja betul-betul terpakai secara produktif sehingga kita bisa mendapatkan debt to GDP ratio-nya menurun, primary balance-nya menjadi positif, dan kemudian menjadi dasar yang baik untuk 2024. Kenapa 2024? 2024 untuk Indonesia adalah tahun pemilu. Pemilu di bulan Februari, dan kita akan menghadapi pilkada, pemilihan umum kepala daerah di bulan November. Jadi ini adalah tahun yang juga tahun politik. APBN menjadi fundamental menjaga perekonomiannya. Saya nggak akan cerita tentang 2024-nya terlalu dalam, tapi saya ingin menyampaikan perspektif untuk 2025-nya. Di dalam tahun politik seperti ini, maka kita tetap menjalankan siklus APBN. Menjalankan APBN 2024 dan mempersiapkan RAPBN 2025. Dari awal kami sudah mendapatkan arahan bahwa RAPBN 2025 adalah RAPBN transisi, namun transisi pemerintahan maksudnya, namun seluruh visi, misi, dan program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2020 pemerintahan ke depan itu sudah dimasukkan, sehingga dia menjadi satu rangkaian. RAPBN 2025 seperti Ibu Bapak ketahui kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Wapres Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, tapi nanti akan dijalankan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran. Ini adalah suatu bentuk keberlanjutan yang saya bisa sampaikan sangat-sangat diapresiasi oleh dunia internasional. Bagaimana keberlanjutan seperti ini bisa disusunkan di dalam ruang fiskal dan juga ruang politiknya. Ini menjadi kekuatan Indonesia. Ibu Bapak sekalian, di dalam menyusun APBN transisi tersebut, maka yang menjadi kunci adalah pemahaman penekanan kepada kualitas belanja yang lebih baik. Bapak Presiden terpilih memberikan banyak sekali penekanan di dalam titik-titik yang menjadi prioritas anggaran ke depan. Dan ini kita masukkan. Tentu sekarang ada di dalam periode pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, namun saya bisa sampaikan beberapa penekanan yang menjadi agenda prioritas dari Bapak Presiden terpilih. Pertama, anggaran pendidikan. Ini prioritas beliau. Dan tentu kita mengikuti Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan 20% dari total belanja negara adalah untuk fungsi pendidikan. Untuk fungsi pendidikan ini berarti ada yang belanjanya itu dilakukan oleh pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, ada belanjanya yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten kota melalui transfer ke daerah, ada juga yang dilakukan secara below the line atau pembiayaan pembangunan. Tentu ini nanti akan kita bicarakan apa saja yang menjadi titik-titik penting. Tapi banyak program yang sekarang berlangsung akan tetap berlanjut. Di antaranya program bantuan operasional sekolah yang akan memberikan akses kepada 53,3 juta anak sudah kita anggarkan. Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta anak. LPDP akan mengirimkan setidaknya 7.000 siswa. Bidik misi untuk 1,4 juta siswa. Termasuk pemberian makanan bergizi gratis yang sudah kita anggarkan di dalam RAPBN 2025 dan nanti tentu akan dijalankan. Tentu kita akan tetap mendapatkan arahan diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat seperti apa nanti menjalankannya. Tapi sebulan ke depan ini akan disampaikan. Yang kedua adalah anggaran untuk kesehatan. 197,8 triliun. Ibu Bapak sekalian, 197,8 triliun anggaran kesehatan ini adalah 5,5% dari anggaran total belanja negara. Jadi kita tetap menjaga dia di atas
5%. Apa saja yang akan kita akses? Kita akan tetap memberikan anggaran bagi penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional 96,8 juta jiwa. Iurannya dibayari oleh APBN. Iuran JKN-nya dibayari oleh APBN. Saudara-saudara kita yang termasuk dalam kelompok penerima bantuan iuran tidak perlu bayar iuran, tapi kalau sakit bisa mengakses ke fasilitas kesehatan. Kalau untuk keluarga yang lebih mampu ya tentu bayarlah. Dan ini udah ada tata kelolanya. Kita juga terus memberikan bantuan operasional kesehatan untuk 10.000 lebih puskesmas. Kita juga meningkatkan penguatan puskesmas maupun rumah sakit daerah. Detail ini biasanya kami sampaikan di dalam diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, baik ketika dalam diskusi dengan Badan Anggaran maupun di komisi terkait. Nanti tentu bisa dipantau lebih lanjut. Anggaran perlindungan sosial dianggarkan sebesar 504,7 triliun rupiah. Dan ini adalah untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan, kartu sembako, pelaksanaan berbagai macam program untuk lansia, untuk disabilitas, juga di sini ada anggaran perlindungan sosial untuk subsidi. Subsidi kita termasuk subsidi untuk energi, yaitu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan juga subsidi listrik. Nah tentu ini adalah suatu bentuk perlindungan dari negara kepada masyarakat, supaya masyarakat kita tidak langsung terekspos kepada gerakan harga energi di tingkat dunia. Subsidi bunga kur juga diberikan, subsidi pupuk, dan juga penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa. Ini detailnya juga bisa dilihat nanti di dalam dokumen-dokumen APBN yang sekarang sudah merupakan dokumen publik. Satu penekanan kuat dari Bapak Presiden terpilih adalah tentang ketahanan pangan. Dan untuk ketahanan pangan ini, Bapak Presiden terpilih memberikan perhatian sangat kuat dan betul-betul ingin mendukung keseluruhan rantai pasok pangan. Dari proses praproduksi, masuk ke proses produksi, masuk ke proses distribusi, masuk ke proses pemasaran sampai dengan diterima oleh konsumen. Jadi anggaran yang kita taruh sebesar 124,4 triliun ini terdiri dari berbagai macam anggaran untuk bantuan peralatan, untuk subsidi pupuknya sendiri, untuk peralatan alat dan mesin pertanian, benih, dan juga berbagai macam yang lainnya. Untuk produksi sendiri dicanangkan food estate, pencetakan sawah baru, pengembangan kawasan padi, dan seterusnya. Untuk distribusi, kita menganggarkan untuk berbagai macam pelabuhan logistik, untuk jalan, untuk akses ke jalan tol, kereta api, jalur logistik, dan berbagai macam yang lain. Ini adalah suatu bentuk dari pemahaman ketahanan pangan yang sifatnya itu supply chain. Sampai dengan di ujungnya adalah bagi konsumen menerima termasuk makanan bergizi gratis yang sudah dicanangkan sebesar 71 triliun rupiah, pemberian tambahan makanan bagi balita yang beresiko stunting dan berbagai macam program-program lainnya. Ini Ibu Bapak sekalian adalah juga termasuk prioritas. Kalau kita kembali lagi ke agenda prioritas yang lain, infrastruktur dialokasikan 400,3 triliun, ini termasuk untuk infrastruktur pangan, infrastruktur untuk pendidikan, infrastruktur untuk kesehatan, infrastruktur untuk berbagai macam mendukung transformasi ekonomi kita, termasuk infrastruktur dalam membangun perumahan. Membangun sektor perumahan adalah salah satu sektor yang multiplier efeknya besar. Karena itu sektor perumahan tetap mendapatkan perhatian untuk kita bangun. Dan tentu untuk pembangunan hukum dan pertahanan keamanan kita
372,3 triliun, termasuk di sini modernisasi alutsista, penguatan dari ancaman-ancaman cyber dan seterusnya. Ibu Bapak, APBN 2025 kita desain memasukkan visi dan misi dan program dari pemerintahan yang akan datang. Ini bentuk keberlanjutan, dan karena itu message dari keberlanjutan menjadi kuat. Kita sekarang sedang dalam proses pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendiskusikan RAPBN 2025. Kita berharap tentu RAPBN 2025 ini adalah RAPBN yang betul-betul akan bisa dijalankan dan menjadi dasar, menjadi platform seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Soeharto, yaitu menciptakan ruang-ruang pertumbuhan ekonomi baru sehingga kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Pertumbuhan di atas 5 adalah sesuatu yang kita inginkan. Dan tentu kita harus lebih besar dari 5% karena potensinya luar biasa. Potensi besar Indonesia ada di dalam sumber daya alam yang luar biasa, yang besar sekali, namun tidak bisa sumber daya alam yang kemudian dipakai langsung. Sumber daya alam yang harusnya kita kemas ulang mendukung hilirisasi, sumber daya alam yang kita kemas sehingga bisa mendukung ekonomi hijau, sumber daya alam yang kemudian bisa kita kemas sehingga bisa diakses oleh seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia, menciptakan ruang-ruang bisnis yang meningkat. Kita akan menggunakan, kalau dalam konteks APBN, postur APBN, belanja negara itu kira-kira 3.613 triliun yang akan kita gunakan untuk membuka ruang-ruang pertumbuhan tersebut. Tentu kegiatan pertumbuhan itu sendiri sumbernya adalah kegiatan ekonomi masyarakat. Namun APBN bisa digunakan untuk membuka ruang-ruang tersebut, memfasilitasi kegiatan ekonomi yang berlanjut terus ke depannya. Saya rasa demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dimensi dari APBN jauh lebih kaya dibandingkan apa yang saya sampaikan sekarang. Namun karena kita bicara mengenai titik tumpu Indonesia emas, maka kita bicara mengenai APBN, khususnya belanja APBN yang berkualitas, membuka ruang-ruang pertumbuhan ekonomi baru di masa depan. Terima kasih kepada Jakarta Globe, terima kasih kepada B Universe yang mengadakan acara ini. Semoga menjadi berkah dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju ke depannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Suhasil Nazara. Universe dengan bangga mempersembahkan Economic Perspective 2025. Jelang transisi pemerintahan, strategi kebijakan menjadi krusial untuk memastikan momen pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Hari ini kita akan membahas mengenai bauran kebijakan RAPBN 2025 yang adaptif di masa transisi. Diskusi akan dipandu oleh Eksekutif Chairman B Universe Bapak Enggar Tias Tolukita dan narasumber Bapak Kamrus Samad selaku anggota Komisi 11 DPR beserta Ibu Telisa Felianti selaku Guru Besar Ekonomi UI Universitas Indonesia. Hadirin yang kami hormati, kita sambut yang terhormat Eksekutif Chairman B Universe Bapak Enggar Tias Tolukita. Selamat datang kembali di acara Economic Perspective 2025. Hari ini kita akan menindaklanjuti dan mendiskusikan berbagai hal seperti yang tadi telah disampaikan. Dan kita nanti akan bersama-sama dengan dua orang narasumber kita. Saya ingin mengundang dulu Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Ibu Dr. Telisa Aulia Felanti untuk bisa bersama-sama dengan saya di sini.
kita memulai diskusi kita dengan tayangan berikut ini. Modalkan fundamental ekonomi kuat yang terbukti dari cepatnya pemulihan pasca pandemi COVID-19, Indonesia terus mengakselerasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal di 2025 menjadi pondasi bagi langkah mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di tengah dinamika perekonomian domestik serta tantangan global, desain kebijakan fiskal menjadi titik tumpu membawa Indonesia menjadi negara maju. Saat menyampaikan pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2025 pada 16 Agustus 2024 yang lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan peran APBN harus dimaksimalkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Pemanfaatan bonus demografi, kelanjutan transformasi ekonomi, peningkatan daya tarik investasi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja jadi target utama pemerintah ke depannya. Dengan target pertumbuhan 5,2%, RAPBN 2025 dirancang sebagai instrumen mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi dilakukan melalui revitalisasi industri, termasuk hilirisasi, penguatan sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural. Masa krusial transisi pemerintahan, strategi kebijakan fiskal yang tepat akan menjadi penentu bagi laju perekonomian Indonesia, termasuk memastikan program-program pemerintahan baru bisa tereksekusi secara maksimal untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, telah bersama-sama dengan kita semua, Pak Kamarus Samad, tokoh muda yang cukup lama berkecimpung, bukan saja sebagai anggota DPR, tapi diawali dulu pada waktu yang lalu sebagai aktivis, sehingga tahu betul bagaimana situasi dan dinamika yang terjadi di masyarakat, yang kemudian tentu dengan tugas sebagai anggota Dewan yang terhormat di Komisi 11 akan membicarakan atau akan menyoroti mengenai kebijakan atau bauran kebijakan RAPBN 2025 yang adaptif. Saya ingin membagi di dalam dua hal dulu. Yang pertama dari sisi penerimaannya dulu, yang pertanyaannya tentu adalah apakah dari kacamata Pak anggota Dewan, Pak Samad, dan juga nanti catatan dari mau disebut pengamat, tapi sebenarnya guru besar ekonomi UI, apakah dalam kondisi sekarang yang masih penuh ketidakpastian, pada waktu nota keuangan awal sebagai contoh, perkiraan range dari nilai tukar diambil rata-rata 16.100. Tetapi beberapa hari terakhir, beberapa waktu terakhir ini menguat. Rupiah menguat sampai pada 15.400-an. Tetapi volatilitas ini sesuatu yang tidak mudah untuk kita antisipasi. Belum lagi keterkaitan dengan nilai atau ICP kita, ICP-nya, dan lifting yang terus-menerus turun. Dan untuk itu kami barangkali ingin dulu meminta pendapat dan pengamatan dari legislatif dari anggota Dewan Pak Kamarus Samad dulu. Kami persilakan. Terima kasih Pak Enggar, Ibu Prof, dan seluruh hadirin yang saya hormati.
Sebetulnya kalau kita mencermati keadaan ekonomi kita hari ini dan ke depan, memang kita menghadapi beberapa tantangan yang tidak ringan. Pertama, tingkat populasi ya, jumlah penduduk yang terus meningkat. Yang kedua adalah menyangkut masalah belum terselesaikannya infrastruktur konektivitas ekonomi kita dari udara, darat, dan laut. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah sebetulnya berkaitan dengan transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau yang juga masih terus masih belum terimplementasi secara utuh dalam sebuah kebijakan pembangunan nasional. Karena itu 3 poin ini turunan dari tantangan pertama yang saya sebut tadi adalah kebutuhan pangan nasional yang meningkat dan kebutuhan energi yang meningkat. Maka tema food security dan energy security yang diturunkan dalam sebuah kebijakan pembangunan untuk arah ke depan sangat relevan. Karena itulah tadi kalau kita lihat fiskal kita memiliki keberpihakan terhadap ketahanan pangan. Karena memang ada banyak kebutuhan yang terus meningkat di dalam negeri. Yang kedua, energi tadi, security energi yang berkaitan disampaikan Pak Enggar tentang lifting minyak kita yang jauh mengalami penurunan dalam 10-15 tahun terakhir ini. Seperti yang disampaikan Pak Suharso, Pak Menteri tadi, dulu waktu beliau di parlemen dengan Bang Enggar 1,2 juta. Sekarang tinggal 560. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang sangat mendasar yang harus diselesaikan dari hulu sampai kemudian hilir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian tantangan yang kedua, infrastruktur. Pak Jokowi kita bersyukur karena 10 tahun terakhir ini berani seorang pemimpin yang decisive, berani mengambil keputusan dengan menugaskan BUMN karya-karya untuk membangun infrastruktur. Sehingga impactnya daya saing kita dari 44 menjadi 27 sekarang urutannya kalau tidak salah ya Prof ya, doing business kita. Nah ini kan satu kemajuan yang sangat baik karena bisa menurunkan tingkat efisiensi inefisiensi kita. Jadi mulai dwelling time sampai kemudian redistribusi dari pelabuhan ke industri pengolahan, dari industri pengolahan masuk ke pusat distribusi, dari distribusi ke pasar dan lalu kemudian ke konsumen. Sehingga mata rantai betul-betul bisa ditekan cost-nya. Kemudian yang ketiga yang saya maksud tadi adalah jebolnya pertahanan kita menyangkut dengan cyber security. Jadi ini harus diakui, karena itu BIFARS maupun Jakarta Glove menurut saya ke depan salah satu opportunity yang sangat besar adalah mendorong lahirnya kebijakan yang terintegrasi di ekonomi digital. Sehingga market kita di pangsa pasar ekonomi digital ini kita tidak hanya menyiapkan plafon tetapi juga kita mampu menyiapkan produk yang memiliki kompetitif di market. Jadi karena itu arah kebijakan APBN 2025 sebetulnya belum banyak perubahan Pak Enggar. Kalau kita mau jujur mengatakan dan ruang fiskalnya sangat sempit, sangat limitatif. Kenapa demikian? Karena ada banyak mandatory spending yang mesti sudah digariskan baik oleh konstitusi maupun oleh kewajiban pembayaran utang kita dari yang dibebankan di APBN kita. Begitu sementara pengantar dari saya, ya, Bang Enggar. Baik, saya kembalikan. Sekarang Prof, ini saya ada tambahan lagi sekarang. Karena disebut sebagai spending better dan collect more. Ya. Apakah realistis ini sekarang? Karena salah satu sumber pendapatan kita, sumber pendapatan utama adalah dari pajak. Betul. Tetapi dan kemudian PPN 12% 2025. Bagaimana nasib dengan, ada soal baru, ada soal yang juga disampaikan mengenai kelas menengah. Kalau pajak itu dinaikkan PPN 12%, collect more tetapi memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat kita. Nah, itu antara lain barangkali pendapat dari Prof bisa sampaikan. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Enggar. Salam Bapak Ibu, Pak Kamaruzzaman. Terima kasih juga kesempatannya kepada BTV dan Bapak ya, dan bisa menghadiri di acara ini. Jadi saya memang sudah banyak melakukan ya, karena kalau di kampus tuh harus riset ya Pak Enggar ya. Jadi kami coba melakukan research terkait dengan dari sisi pendapatan negara. Kami sudah menyiapkan slide, mungkin bisa disampaikan slide 17. Untuk ke panitia ya, dan juga nanti ada slide yang terkait dengan dampak PPN ini ya Pak ya, karena ini juga yang jadi kekhawatiran sih, dari 11 ke 12 kayaknya sedikit Pak Enggar ya, 1% gitu kayaknya gitu, tapi kalau kita lihat secara akuntansi, kita coba lakukan simulasi-simulasi ya, itu memang akan ada pengaruh, tapi sebetulnya niatnya kan tadi kita mencari pendapatan yang lebih banyak supaya kita bisa spending better tadi kan. Tujuannya karena ada banyak program-program yang harus kita sukseskan Pak Enggar. Nah ini mohon maaf mungkin kalau agak kecil ya. Jadi kalau dilihat dari data ini Bapak Ibu, ini adalah data, tadi Pak Enggar juga menyatakan terkait dengan nilai tukar rupiah. Jadi sebetulnya gini, apakah menaikkan PPN itu adalah salah satu cara untuk kita menyelamatkan APBN kita. Nah kalau kita lihat dari sensitivity APBN yang biasa disajikan di dalam nota keuangan, itu bahwa setiap kenaikan 100 rupiah Bapak Ibu, itu kita bisa ada depresiasi rupiah, itu ada anggaran yang harus kita korbankan, yaitu dalam bentuk belanja yang semakin meningkat. Nah, jadi sebetulnya dari hasil simulasi yang sudah kami lakukan, itu berdasarkan data sensitivity ini ya Bapak Ibu, itu sebenarnya kita tanpa menaikkan PPN, itu bisa punya ruang fiskal, tadi yang disebutkan, itu adalah sebesar 71,4 triliun, selama rupiahnya mampu terapresiasi 700 rupiah. Jadi 7 kali lipatnya ya, itu kita bisa dapat 71 triliun karena setiap depresiasi 100 rupiah atau setiap apresiasi 100 rupiah itu kita bisa menghemat anggaran kita sebesar 70 triliun. Jadi, nah sedangkan kalau kita lihat berdasarkan analisis, katanya kalau PPN dinaikkan dari 11 ke 12 Bapak Ibu, itu kita bisa mendapatkan pendapatan tambahan 70T. Ini kan persis angkanya, 70T juga, makan siang juga atau makan bergizi 70T juga. Jadi sebenarnya kalau ada sinergi dengan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah itu tetap dan bahkan semakin menguat, bisa menguat dari baseline 700 rupiah, itu sebetulnya tanpa menaikkan PPN, kita bisa Pak membiayai program-program ini. Nah itu message utama yang mau saya sampaikan dalam diskusi kita, ya ini sekedar ini. Tapi memang benar bahwa sebetulnya PPN kita katanya dibandingkan negara ASEAN lain tuh paling rendah, selalu begitu. Jadi dari si efisiensinya juga kita belum efisien, masih banyak pengumpulan PPN yang belum optimal. Nah, tetapi apakah tepat kondisinya di saat daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen atau kemudian PHK yang cukup tinggi ya Pak ya. Jadi apakah tepat menaikkan PPN-nya sekarang? Memang dulu waktu di rancangan di undang-undang HPP itu kan ya Bapak di DPR pasti sering ini ya membahas hal tersebut. Itu Pak asumsinya adalah ekonomi kita tuh abis COVID langsung membaik terus. Nggak ada global condition, nggak ada perang, asumsinya ceteris paribus Pak. Waktu itu kita menaikkan PPN secara bertahap dari 10 ke 11, 11 ke 12, in normal situation. Nah tetapi kita ternyata menghadapi macam-macam nih yang ternyata akhirnya menggeruslah kelas menengah kita. Nah sekarang pertanyaannya apakah itu satu-satunya cara untuk kita menyelamatkan APBN kita? Seperti itu Pak Enggar dari hasil penelitian ini. Jadi bisa disalurkan tadi dicatat benar oleh anggota DPR ini aspirasi agar tidak ini. Tapi ada satu tambahan lagi Bu, apakah tidak sebaiknya pajak untuk UMKM yang 4,8 itu dibuat lagi berjenjang? Karena ini sekarang dari 4,8 langsung loncat. Ini juga dalam rangka meningkatkan tax ratio dengan collect more, tetapi lebih baik karena proses mereka untuk tiba-tiba pajak langsung tinggi dibandingkan dengan kalau sekarang sampai dengan 7,5 miliar sekian persen, kemudian 10 miliar terus berjenjang. Nah, sehingga dengan demikian dari sisi penerimaan juga akan baik, akan besar, sisi keadilan juga tercapai, dan ini juga membantu para pengusaha dari UMKM itu sendiri. Dibandingkan dengan dipaksakan PPN 12%. Kan sebaiknya PPN 12% untuk tahun depan itu ditanggung dulu oleh pemerintah. Dari Ibu dulu baru kemudian nanti kita ingin dengar dari wakil rakyat kita.
Baik, mohon izin Pak Wakil duluan. Jadi kalau dari pandangan kami akademisi Pak Enggar, kami rasa setiap hal itu pasti ada alternative choice-nya ya. Jadi kita memang harus melihat apa sih dari yang existing regulation, mana yang kita masih bisa benahi seperti itu. Kan itu juga berdasarkan riset-riset dan juga masukan-masukan ya. Jadi apakah dengan aturan-aturan yang existing ini kita sudah bisa melakukan optimalisasi dan melihat tadi saya rasa itu hal yang positif ya Pak untuk melihat secara berjenjang dan sebagainya, artinya bahwa itu juga mungkin akan meningkatkan kesiapan masyarakat juga ya dari UMKM-nya tadi kalau misalkan, karena di masyarakat kita memang cukup sensitif ya Pak terhadap perubahan rate itu, jadi berapa rate-nya itu sepertinya kecil tapi itu bisa jadi sensitif apalagi untuk UMKM kita gitu. Jadi karena UMKM itu adalah backbone ekonomi kita seperti yang kita ketahui ya, UMKM kita merupakan backbone untuk penyerapan lapangan kerja, untuk kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi karena PDB kita disinyalir sekitar 60% itu adalah dari UMKM seperti itu. Nah, oleh karena itu memang insentif kepada UMKM, tapi bagaimana juga melatih mereka untuk tetap membayar pajak sebagai warga negara yang baik. Nah, tetapi kita lihat kondisi UMKM-nya seperti apa, sehingga kalau berjenjang tadi saya rasa itu juga merupakan satu opsi yang cukup baik ya Pak Enggar ya. Jadi kita melihat ada penjenjangan, nanti kita bisa simulasikan sih kalau langsung itu kemudian dampaknya gimana, karena kan memang dari teks itu kan asumsinya ada satu optimal tax rate ya Pak ya. Jadi setiap kelompok pendapatan itu mungkin memiliki optimal tax rate yang berbeda. Nah, termasuk tadi based on omset, itu saya yakin bahwa ada level-level threshold yang bisa diterima oleh itu. Supaya apa? Supaya masih bisa tumbuh, kan katanya disampaikan waktu debat Capres kita dengar, ya kita jangan sampai istilahnya kita memajaki tapi kemudian mematikan kan. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana kita tetap memajaki tapi mendorong mereka untuk tumbuh juga gitu. Jadi artinya bagaimana pajak yang memberikan kesempatan kepada dunia usaha itu untuk ada ruang untuk developing. Jadi ya jangan semua dipajaki gitu kan, atau jangan terlalu memberatkan karena supaya mereka bisa growing, dan ketika dunia usahanya growing itu tentu akan memberikan contribute again kepada pajaknya. Jadi tadi optimal level of taxation rate di setiap jenjang itu memang sepertinya perlu dilakukan review Pak. Jadi artinya sebenarnya saya setuju bahwa masih banyak ruang untuk kita melakukan optimalisasi ya dengan melihat kondisi sekarang. In the long run, yes PPN kita memang harus naik karena untuk sesuai dengan level of development kita. Tetapi tadi beresin dulu tax avoidance-nya, mekanismenya buat yang terbaik seperti itu Pak. Terima kasih. Pak Samad. Ya, Bang Enggar, sebetulnya kalau kita lihat pemberlakuan 12% ya di 1 Januari 2025 ya Prof ya. Itu memang sesuai amanat undang-undang yang memang kita proyeksikan waktu itu tingkat resiliensi ekonomi Indonesia pasca COVID termasuk terbaik di Asia Tenggara, sehingga kita memiliki optimisme waktu tahun 2021, 2022 ketika undang-undang HPP itu dibahas. Dan kalau kita lihat penerimaan negara Bang Enggar di 2024 itu 2.996 triliun, sumber perpajakan memang masih lebih dari 80% ya. Jadi 2.400 triliun lebih itu sumbernya perpajakan. Kenapa kita kemudian berasumsi seperti itu? Karena setiap tahun di APBN kita mengalokasikan TKD, transfer keuangan daerah, yang kalau proyeksinya 2025 itu mencapai 759 triliun kalau tidak salah ingat saya, nota keuangan dibacakan Presiden. Di dalamnya ada dana desa lebih dari 70 triliun. Dan itu diharapkan kemudian menjadi stimulan untuk pemantik tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa. Karena ini sudah tahun ke-10 kita memberikan alokasi dana desa dan tahun ini masuk dalam nomenklatur TKD. Jadi harapan kita bukan hanya pemantik pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa, tapi juga bisa mengurangi angka pengangguran, angka kemiskinan. Sehingga kalau itu terjadi maka PAD di setiap daerah, kabupaten kota akan tumbuh, akan mengalami peningkatan. Itu yang kita harapkan. Nah, yang disampaikan oleh Pak Wamenkyu tadi, Profesor Suhasil mengatakan kita ingin mendorong supaya terjadi spending better. Ini yang menjadi problem utama kita Bang Enggar. Karena belanja berkualitas sebetulnya idealnya itu paling tidak di akhir kuartal pertama kita sudah mulai harus
sudah mulai harus gerak APBN-nya. Tapi masih banyak sekali belanja kita itu baru mulai gerak di akhir kuartal kedua, bahkan ada di kuartal ketiga. Sehingga spending better sebahagian besar masih menjadi slogan. Belum menjadi sikap kebijakan di daerah-daerah. Ini yang harus dilakukan. Akhirnya tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat, tepat prosedur. Itu tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan kita. Karena dia berbasis pelaksanaan serapan anggaran, tapi bukan berbasis pada target KPI yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Itu kemudian menjadi problem kita. Kemudian kita juga sudah memberikan kelonggaran di dalam undang-undang pemerintahan desa. Ini saya perlu ungkap Bang Enggar, karena ini potensi ekonomi baru melalui BUMDes. Nomenklatur dana desa udah jelas ada milestone baru. Dia bagian daripada TKD. Kemudian yang selama ini penggunaannya didasarkan pada keputusan Menteri Desa. Nah, setiap tahun terjadi di dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa yang baru, DPR dan pemerintah sepakat bahwa setiap tahun pemerintah menetapkan skala prioritas berdasarkan kebutuhan pembangunan desa, karakteristik desa, sehingga penggunaan dana desa disesuaikan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa. Jadi akan jauh lebih fleksibel, lebih aspiratif, dan manfaatnya akan jauh lebih touching terhadap problematika di desa. Nah ini yang kemudian bisa menjawab tadi sumber-sumber penerimaan baru di luar daripada sumber penerimaan pajak yang selama ini kita andalkan. Begitu Bang Enggar. Ini menarik nih, karena tadi juga ada dana transfer daerah yang juga cukup lama mengendap untuk tidak dibelanjakan di luar dari belanja KL, Kementerian Lembaga. Sedangkan kita masih menganggap atau kita semua nyadari bahwa APBN itu tetap menjadi lokomotif dari pertumbuhan kita. Ada dua pemikiran. Yang pertama adalah mereka takut untuk membelanjakan dan lebih baikkan tidak dibelanjakan daripada terkena kasus hukum. Yang kedua adalah mereka juga menikmati dari bunga yang bukan bunga resminya, tetapi ada ucapan terima kasih kalau ditaruh di bank tertentu sehingga uang itu lebih baikkan mengendap dulu. Apakah tidak menjadi catatan bagi DPR untuk merekomendasikan ada stick and carrot-nya? Kalau sekarang mereka tidak mempergunakan, barangkali transfer daerahnya ditunda dulu, bisa dipakai untuk belanja yang lain. Iya, betul sekali Bang Enggar. Memang kita menemukan ada beberapa daerah yang terus menggunakan instrumen TKD itu sebagai sumber pendapatan karena ada kickback yang mereka peroleh. Dan itu sudah diberikan punishment beberapa daerah, bahkan ada 8 desa di tahun yang lalu itu di hold anggaran dana desanya. Kita bicara level desa, belum pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi yang dana DBH-nya ditunda karena ada temuan-temuan dari APIP, aparat pemeriksa internal pemerintah, yaitu gabungan inspektorat, BPKP, yang melihat bahwa ada sesuatu penggunaan APBD atau penggunaan TKD yang ditransfer oleh pemerintah pusat itu di-holding, sehingga tidak memiliki efek terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Itu listnya sebetulnya Pak Profesor Suhasil yang bisa ungkap data-data kabupaten kota yang sudah mendapatkan punishment tentang hal tersebut. Yang kedua, untuk menghindari rasa takut karena kesalahan, itu Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah itu secara reguler mereka melakukan tutorial per klaster kabupaten kota yang APBD-nya misalnya di bawah 1 triliun.
itu diklaster untuk dilakukan tutorial tentang penggunaan transfer keuangan daerah. Sehingga mereka sekarang jauh lebih aware. Jadi badan pengelolaan keuangan daerah itu sekarang jauh lebih aware terhadap hal ini. Kemudian kadang juga dibuat MOU antara APH, mulai dari kejaksaan, kepolisian, yang melibatkan inspektorat dan juga BPK untuk mereka dilakukan mitigasi, sosialisasi dan edukasi, mitigasi risiko terhadap potensi adanya penyalahgunaan atau abuse of power. Begitu Bang Enggar. Satu catatan saja tambahan adalah ada baiknya juga Komisi 11 untuk berbicara dengan mitranya nanti Pak Samad, agar mereka juga harus mengikuti bukan hanya bank-bank yang besar, tapi sampai tahap mereka untuk mengikuti dan sampai mendapatkan sertifikat GRC, Governance, Risk and Compliance. Yang itu sudah menjadi kewajiban sebenarnya, dan itu harus ada ketentuan yang membuat mereka lebih aware dan sebagainya kali. Itu catatan yang mohon untuk bisa Terima kasih Bang Enggar. GRC ini bisa menjadi bahan masukan kami ketika nanti raker dengan pemerintah. Terima kasih Bang. Bu, tadi juga disampaikan mengenai anggaran pendidikan Bu. Betul. Dan kalau bicara Indonesia Emas 2045, maka berbicara sumber daya manusia. Ini yang menjadi persoalan adalah anggarannya sesuai dengan undang-undang dasar semuanya sudah dipersiapkan, tinggal bagaimana mempergunakan anggaran itu. Sebab di dalam beberapa kasus mengenai kenaikan dan juga penggunaannya, belum lagi terjadi kesenjangan antara dunia pendidikan yang hanya, mohon maaf ya Bu ya, hanya asik dengan ilmu yang dimilikinya dan asik memenuhi kewajiban membuat jurnal, tetapi tidak memperhatikan apa sebenarnya kebutuhan di lapangan. Karena kalau itu terjadi maka sebenarnya kita tidak lebih dari mempersiapkan tukang-tukang saja. Anggarannya cukup, mengalokasikan dan mempergunakan anggaran yang menjadi persoalan. Barangkali nanti pada saatnya atau di UI juga harus Ibu bisa menyampaikan catatan itu secara kritis Bu. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Enggar. Ini saya bicara mungkin sebagai perwakilan dari dunia akademik ya. Jadi mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Enggar kita bisa lihat juga ke panitia di slide 10 ya, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wamenkyu juga, bahwa memang kalau kita lihat dari waktu ke waktu anggaran pendidikan ini cukup dominan ya. Ya termasuk yang 3 besar selalu dalam APBN kita. Jadi ini kan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tadi Bapak sampaikan bahwa pendidikan. Nah cuma memang benar sekali Pak. Jadi antara kegiatan yang rutin dengan kegiatan investasi dari sumber daya manusianya itu sendiri, dan nanti kegiatan link and match dengan sektorilnya. Jadi terima kasih Pak atas masukannya. Tentu kami dari perguruan tinggi juga Pak selalu berupaya untuk tidak asik dengan dunia sendiri tadi ya Pak ya. Karena sekarang kayak seperti dosen sendiri itu kan tridharma sebetulnya Pak. Tidak hanya mengajar dan juga meneliti, tapi kita harus ada pengabdian kepada masyarakat gitu Pak. Jadi sebetulnya sudah ada upaya-upaya untuk lebih mendorong kepada pengabdian masyarakat. Kemudian dari sisi riset sendiri Pak, itu kita sudah banyak juga upaya-upaya agar research itu memiliki tingkat hilirisasi yang makin tinggi. Artinya apa? Research itu nggak cuma jurnal gitu Pak, atau tiba-tiba ditaruh di perpustakaan, tidak. Tapi research kita juga diharapkan bisa berdampak ke masyarakat. Nah itu adalah melalui research yang applied, yang kemudian itu tingkat hilirisasinya bahkan tinggi. Dan bahkan kalau di science and tech itu istilahnya harus menghasilkan, misalkan kayak kemarin kan ada alat-alat untuk COVID gitu ya Pak ya, dihasilkanlah alat-alat itu gitu. Jadi itu langsung real dirasakan oleh masyarakat. Kalau untuk ilmu sosial itu adalah policy-policy kepada pemerintah, masukan-masukan policy brief itu juga kita berharap itu juga semakin digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Jadi dan dengan penerapan kurikulum merdeka ya Pak Enggar. Jadi kita tahu Pak Nadiem kan memiliki program kurikulum merdeka. Sebetulnya jadi mahasiswa kita tuh magang di berbagai tempat. Malah itu SKS-nya besar sekali Pak, 20 SKS. Itu mahasiswa kita itu langsung tahu apa kondisi di lapangan dan kemudian dia bisa menerapkan seperti itu Pak. Jadi sebetulnya sudah ada Pak arah upaya-upayanya. Cuma memang benar Pak, link and match dengan tenaga kerja. Nah misalkan Pak, saya ingin menyoroti bahwa di tahun 2045 nanti
itu kan kita ingin jadi negara apa? Negara industri yang maju. Nah, apakah SDM industri kita sudah mencukupi, pertanyaannya? Itu yang harus kita lihat. Nah, sedangkan masyarakat kita, kebanyakan mahasiswa kita juga masih banyak ke sosial humaniora, kurang di science tech-nya. Atau STEM ya, Science, Technology, Engineering. India bisa maju karena STEM-nya maju. Nah kalau kita lihat program presiden terpilih, itu salah satunya meningkatkan STEM. Nah ini alokasi-alokasi seperti itu Pak, harapannya nanti beasiswa-beasiswa itu misalkan banyak, bukan hanya untuk sosial humaniora, itu tetap dibutuhkan, tapi tetap yang Science, Technology, Engineering yang dia menjadi motor untuk inovasi, menghasilkan produk-produk yang apalagi nanti ke depan eranya AI dan lain sebagainya. Nah itu STEM sangat dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, apakah pendidikan itu sesuai. Nah sekarang kita kalau mau buka prodi baru Pak di perguruan tinggi, ini sekedar share, itu harus melalui review dari Senat Akademik. Nah Senat Akademik biasanya mempertimbangkan terkait dengan apakah ini dibutuhkan oleh dunia kerja atau tidak. Jadi ada pertimbangan itu, marketnya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kita buka program studi tapi yang tidak dibutuhkan. Sekarang ada Pak prodi-prodi baru, misalkan prodi AI seperti itu. Kemudian prodi ekonomi digital, kalau kita di Fakultas Ekonomi dulu belum ada, tapi ada subprodi yang kemudian kekhususannya adalah ekonomi digital seperti itu. Artinya kan sudah mengikuti perkembangan. Cuma memang perlu terus ya Pak ya. Artinya di sini tidak hanya perguruan tinggi saja, tapi juga mungkin vokasinya gitu ya, untuk sekolah-sekolah kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan atau link and match tadi, supaya tadi tidak asik sendiri dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi artinya bahwa memang kunci India untuk maju misalkan salah satunya mereka melalui STEM, link and match-nya. Nah harapannya nanti juga itu ke depan kita bisa alokasinya itu lebih ke situ juga. Jadi kan bukan hanya cerita katanya habis buat, kalau di daerah Pak katanya habis buat gaji guru gitu misalkan ya Pak ya. Nah tapi ini bukan sekedar untuk gaji dari para pendidik, itu penting juga, tetapi juga itu tadi program-program yang memang bisa menghasilkan multiplier efek kepada perekonomian. Demikian Pak Enggar. Sebagai guru besar, maka tidak mungkin saya meminta catatan dan kritiknya kepada kementerian yang terkait ini, yang sementara banyak orang mengatakan bahwa apakah masih ada kementerian itu karena dia tidak hadir. Tentu tidak bisa. Catatannya adalah bagaimana dengan anggota dewan. Jadi Bang Enggar, kami itu di DPR selalu memberikan catatan yang kritis terhadap alokasi 20% anggaran pendidikan. Dari perspektif apa? Pertama, ada di mana 20% ini? Pengen tanya. Dari 20% ada berapa infrastruktur sekolah pendidikan yang dialokasikan? Kenapa masih banyak kelas-kelas di kampung-kampung sekolah dasar kita? Itu mereka tidak punya kursi, tidak punya bangku, tidak punya meja, tidak punya papan tulis, dan seterusnya. Ternyata strategi pemerintah dalam menyusun 20% anggaran pendidikan itu asumsi Bang Enggar. Asumsi itu artinya apa? Oh ada pendidikan vokasi untuk nelayan di KKP, dimasukkan itu sebagai bagian 20%. Ada pendidikan prakerja di Kemenaker, ada BLK di Kemenaker, dimasukkan bagian daripada 20% pendidikan. Ada pendidikan agama di Kementerian Agama, dimasukkan 20%. Nah ini yang kemudian menurut saya para penggiat pendidikan harus membedah. Karena kok tidak bisa tuntas, tidak bisa selesai urusan infrastruktur pendidikan kita, sarana dan prasarana kita dari PAUD, SD, SMP, SMA di seluruh pelosok tanah air. Ada banyak guru PAUD yang sudah berbulan-bulan tidak pernah menerima honor dan seterusnya. Nah, belum masalah kualitas pengajar. Ada berapa banyak setiap tahun guru-guru SD, SMP yang studi banding antar pulau atau ke luar negeri. Itu tidak terekor. Nah, apa yang dilakukan Komisi 11? Sejak 4 tahun terakhir ini, kita memberikan dorongan besar terhadap APBN kita supaya dialokasikan dana abadi pendidikan di LPDP. Makanya dari 2019 LPDP itu baru 47 triliun. Kalau buka data 2023 kemarin itu sudah 158 triliun Bang Enggar. Itu dorongan kita. Kenapa? Karena loncatan penyiapan SDM yang unggul punya daya saing
itu adalah prasyarat menjadi Indonesia maju. Nggak mungkin. Infrastruktur selesai tapi SDM-nya nggak siap. Nah karena itulah LPDP kita melakukan loncatan besar dalam 4 tahun terhadap kebijakan alokasi fiskal kita untuk dana abadi pendidikan. Dan kita minta LPDP tidak menurunkan passing grade-nya dalam proses seleksi. Supaya SDM unggul betul-betul bisa didapatkan untuk kita support sekolah terbaik di dunia. Bagaimana dengan daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah terluar? Kita minta dibuatkan kebijakan afirmatif. Sehingga mereka yang punya minat dan bakat tetapi tidak punya kemampuan ekonomi itu bisa kita wadahi melalui LPDP. Itu Bang Enggar catatan kita. Agak mengembirakan, tapi kalau kayak gitu tolong aja sekalian titip kepada Bapak Presiden terpilih agar memilih Menteri Pendidikan yang baik lah ya. Baik, kami tahu Pak Enggar ini tokoh pendidikan, beliau dari IKIP Bandung. Sangat penting saya kira. Ibu, Bapak dan saudara sekalian, saya sebenarnya ingin melemparkan, tetapi karena ini kaitan dengan barangkali ingin mendapatkan masukan atau ada pertanyaan mengenai investasi, kebijakan apa dan sebagainya, dan apapun. Bukan semata-mata mengenai RAPBN saja, tetapi hal-hal karena luas sekali. Bisa ditanyakan. Ini akademisi yang tadi dari penjelasannya sangat komprehensif sekali. Ya agak melegakan juga kita punya guru besar seperti ini karena aware betul dengan situasi yang ada. Tidak semua Prof. Seperti Prof, ada yang asik saja dengan berdasarkan textbook, udah susah kita bisa baca sendiri itu. Dan juga anggota dewan yang sangat aspiratif ini menguasai betul di Komisi 11, tetapi juga dengan lingkungannya yang ada. Kami persilahkan kalau ada hal yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada banyak PR. Kak sama nanti kedua. Ya. Misi Pak Enggar, Bapak Ibu, Jaka Susila Pak dari Investor Daily. Tadi dijelaskan tentang bagaimana kelas menengah yang mungkin daya belinya merosot dan bahkan kelas menengah ada yang turun ke kelas bawah gitu di 2025. Nah padahal konsumsi domestik akan menjadi motor salah satu pertumbuhan ekonomi nanti di 2025. Jika ini menurun, dikhawatirkan menurun, tentu kita berharap pada investasi dan perdagangan yang namun ini menghadapi problem juga Bu, investasi yang ditargetkan 1.900 triliun nanti di 2025 kan Kementerian Keuangan pun masih ada problem di gap struktural, birokrasinya dan semuanya. Belum lagi tadi dijelaskan dan disinggung Pak Enggar juga bahwa problem di sumber daya manusia juga menjadi problem juga, bahwa serapan investasi juga investor masih agak ragu ketika sumber daya kita belum fit di sana. Itu. Yang perdagangan juga seperti Bu, insentif fiskal seperti apa agar perdagangan kita menjadi lebih baik, karena beberapa bulan ini kan walaupun masih surplus tapi kan menipis terus. Di 2025 harus seperti apa? Yang kedua Bu, saya masih terngiang dengan statement Presiden Joko Widodo ketika musrembang beberapa bulan yang lalu bahwa harmonisasi kebijakan pusat dan daerah ini sering tidak inline. Salah satu tantangan pemerintahan berikutnya bagaimana menginlinekan ini. Nah ini ada Pak Kamaruszaman nanti. Dari ada political will tentunya untuk pusat dan daerah. Jangankan pusat daerah, beberapa bulan yang lalu aja antar kementerian juga tidak sinkron. Ini kan juga sangat disayangkan. Nah, saya khawatir ketika di hal-hal problem ini tidak diselesaikan di 2025, apakah ini juga seperti disampaikan Pak Suharto, ini menjadi pintu masuk untuk Indonesia Emas 2045 nanti. Itu aja Bu, pertanyaan saya Pak Enggar, terima kasih. Ini menarik, sebab ini insentif fiskal ini nampaknya baik, bagus, tetapi sulit sekali untuk diperoleh bagi para investor ini. Requirements-nya itu begitu banyak sehingga hampir tidak ada. Jadi sebenarnya niat atau enggak gitu dari Kementerian Keuangan memberikan insentif ini. Belum lagi kalau sekarang ada pabrik, ada industri untuk dia ekspansi, dia tidak dapat.
yang dapat insentif itu adalah kalau ada investasi dari yang baru sama sekali. Sehingga pilihannya adalah ya lebih baik kan ekspansinya di tempat lain misalnya kan. Ini yang menjadi persoalan terus. Nanti setelah Ibu barangkali bagaimana mendengar aspirasi ini yang bisa dijadikan harapan bagi pasar. Silakan Bu. Terima kasih pertanyaannya Pak Jaka, terima kasih Pak Enggar. Nanti mungkin Pak Kamaruzzaman bisa menyampaikan ya aspirasinya. Kalau saya selalu dari kacamata sebagai peneliti atau akademisi ataupun pengamat ya. Soalnya Pak Enggar mungkin jadi pengamat itu enak tinggal ngomong aja, prakteknya susah gitu. Jadi artinya sebetulnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada para policy makers ya. Tentu mereka sudah berupaya yang terbaik, tapi kan kita saya selalu bahwa kita memberikan masukan ya, bukan memberikan yang konstruktif gitu. Artinya mengkritisi tapi kemudian juga memberikan solusi gitu. Jadi biasa saya selalu seperti itu ya upayanya. Nah mungkin apabila dimungkinkan oleh panitia ya, saya sebetulnya sudah menyiapkan yang disebut sebagai slide 13 untuk menjawab yang disampaikan oleh Pak Jaka. Gini Pak Jaka, betul sekali bahwa konsumsi kita kan memang 50% lebih dari PDB. Itu selalu ya concern kita. Nah kemudian kalau kelas menengah ini kemudian ada sandwich generation di dalamnya yang dia bebannya itu cukup tinggi karena apa? Kelas menengah ini tidak dapat bansos, tapi kemudian dia ditekan dengan berbagai macam iuran-iuran ya, harus membayar iuran ini, iuran itu karena mereka mampu, tapi mereka juga tidak mendapatkan bansos sehingga mereka tuh fragile sekali kalau ada depresiasi nilai tukar, kalau ada inflasi yang meningkat gitu. Nah ini si kelas menengah ini terguncang. Nah itu kita kebanyakan memang ada di kelas menengah yang nirpur, tapi mereka juga bekerja gitu sehingga ya tidak layak juga untuk bansos tersebut gitu. Nah ini memang yang banyak menceritakan bahwa dan mereka yang kebetulan yang banyak belanja gitu sebetulnya. Jadi dari sisi spending mereka lebih bervariasi tidak hanya ke makanan minuman gitu. That's why kenapa kelas menengah ini memang harus kita selamatkan gitu ya Pak ya. Nah terus kemudian jadi harus ada insentif-insentif ke depan yang tidak hanya untuk perlindungan sosial saja tetapi juga untuk meningkatkan satu produktivitas dari kelas menengah agar mereka tetap bisa growing. Jadi kelas menengah ini yang harus kita selamatkan. Nah kelas menengah ini kan rata-rata juga bekerja di sektor industri. Dan kemudian tadi disampaikan bahwa oleh Pak Enggar ya, insentif untuk sektor industri itu memang banyak requirement-nya. Itu memang banyak ya hasil, saya kebetulan punya banyak mahasiswa bimbingan Pak yang dia kerja di Kementerian Investasi juga dan lain sebagainya. Mereka pernah meneliti juga memang ada kesulitan-kesulitan. Tapi sebetulnya dari pemerintah sendiri memang karena tadi mungkin di satu sisi GRC ya Pak tadi disampaikan, Governance, Risk and Compliance. Jadi kita lihat dari kedua sudut sisi ya bahwa why itu banyak requirement, karena nanti diperiksa oleh KPK, BPK juga gitu. Jadi di satu sisi harus memenuhi GRC, tapi kemudian di sisi yang lain ini kan harus mendorong gitu. Nah bagaimana kita mensimplify, Pak Presiden sendiri pernah menyampaikan bahwa kenapa sih pernah ya waktu saya pernah acara 100 ekonom waktu itu hadir Pak Presiden Bu Sri Mulyani. Bu Sri tolong dong boleh nggak yang 100 lembar itu jadi 5 lembar aja deh gitu. Maksudnya supaya lebih simpel tanpa mengurangi GRC-nya. Mungkin itu culture masyarakat kita ya, biasa yang tebal-tebal harus banyak-banyak itu correlate dengan GRC yang lebih tinggi. Padahal mungkin sekarang di era digital yang serba ini kita bisa simplify itu gitu loh dengan GRC yang tetap baik, tata kelola yang baik tapi tetap lebih simplify gitu sehingga tidak mempersulit untuk para investor yang memang ingin berinvestasi di kita gitu. Jadi itu sih, jadi saya rasa pemerintah terus ya dengan UCK dan lain sebagainya itu juga OSS yang satu pintu yang lebih mudah gitu ya. Sekarang kan dapat NIB itu mudah, saya sendiri pernah mencoba untuk mendapatkan NIB itu mudah sekali Pak, cuma 1 hari selesai. Jadi untuk UMKM ya seperti saya itu pernah mendirikan lembaga konsultasi atau apa itu cepat sekali ininya ya NIB-nya seperti itu. Nah itu kemudahan-kemudahan sebetulnya sudah ada. Nah terus kemudian next step-nya gimana tadi dari kedua belah pihak antara investor dengan pihak regulator itu ada ketemu untuk
jalan tengahnya. Yang mungkin gampang dilakukan tapi di lapangan sulit. Tapi saya yakin bahwa apapun kalau kita tidak business as usual, kita niat ya dari kedua belah pihak itu seharusnya insentif pajak itu juga lebih bisa dapat dinikmati. Apapun itu ya, tidak hanya insentif pajak seperti itu. Dan dari slide ini sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Jaka ya, jadi ini elastisitas penyerapan tenaga kerja dari PMTB, konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga dan ekspor. Ternyata yang paling tinggi itu 0,219 itu adalah konsumsi rumah tangga. Jadi tenaga kerja kita itu sangat elastis terhadap konsumsi rumah tangga. Jadi memang besar banget Pak, terbukti dari riset ini. Kemudian baru di ranking kedua investasi Pak. Jadi investasi itu signifikan juga tapi dia angka elastisitasnya lebih rendah. Jadi artinya bahwa kita bisa mengandalkan konsumsi untuk menciptakan lapangan kerja, kita juga bisa mengandalkan PMTB, investasi untuk lapangan kerja juga. Tapi memang sensitivity-nya lebih gede di consumption. Jadi memang investasi itu penting kita dorong untuk menyerap tenaga kerja, tapi juga si konsumsi ini apa? Karena konsumsi itu kan menciptakan demand. Demand itu menciptakan lapangan kerja. Jadi makanya konsumsi ke depan ini. Jadi selain tadi Pak, insentif untuk investasi, bagaimana insentif agar masyarakat juga tetap bisa menjalankan konsumsinya dengan baik. Nah salah satunya apa? Ya again menciptakan lapangan kerja. Jadi APBN kita ke depan itu harapannya juga bisa create employment ini. Jadi masukan kepada pemerintah yang akan datang, bukan hanya spending better itu dari sisi untuk PDB aja ya Pak ya, atau untuk target dari output, tapi outcome yang lebih jauh yaitu bisa create tenaga kerja. Misalkan kan program padat karya tunai Pak dari program pembangunan pemerintah, terus pembelian barang pemerintah yang preferensi untuk UMKM itu kan juga bisa menyerap lapangan kerja seperti itu. Jadi memang harus dibikin yang disebut sebagai closing the loop. Jadi jangan sampai itu akhirnya ya keluar untuk produk-produk impor, anggaran pemerintah, karena banyak cerita Pak, saya nggak tahu benar atau enggak ya, mungkin di DPR pernah dibahas juga Pak, anggaran pemerintah itu Pak banyak bocor ke impor juga karena nama PT-nya PT Indonesia Pak, tapi kemudian barangnya impor nih, itu yang luput dari LKPP, penyediaan barang dan jasa. Jadi hal-hal kayak gitu tuh harus dipastikan bahwa APBN ini bisa di-trace, mungkin pakai blockchain teknologi kali ya APBN, jadi misalkan kalau APBN itu pakai blockchain, kemudian itu bisa ditelusuri, itu spendingnya tuh ketahuan Pak kemana, apakah benar ke UMKM, itu misalkan ide inovatifnya Pak dari teman-teman yang sering discuss mengenai hal ini. Terima kasih Pak. Maaf kalau agak panjang ya Pak, biasa kalau dosen tuh agak panjang. Ya. Mohon maaf. Silakan. Ya, Mas Jaka ya, terima kasih. Memang sebetulnya tantangan kita kan mengenai investasi ya, khususnya penanaman modal asing ini yang belum optimal. Kita harus akui bahwa angka-angka komitmen ada, tetapi realisasinya itu belum sepenuhnya terwujud. Itu kan kita bisa lihat misalnya, kalau investasinya di Jawa Tengah, kita bisa lihat kebutuhan sektornya apa saja, lalu kemudian misalnya dia manufaktur, maka dia ada kebutuhan baja, ada nggak peningkatan kebutuhan material untuk membangun industri di sana. Kemudian serapan tenaga kerja, lapangan kerja baru, ujungnya angka kemiskinan, tingkat pendapatan rumah tangga, daya beli masyarakat. Itu yang terus terang kita selalu menagih dari target investasi yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun tentang hal itu. Sehingga kesimpulan kita bahwa ini masih lebih banyak pada komitmen, kecuali hilirisasi industri di mineral memang ada realisasi. Tetapi problem utama kan transmisi kebijakan. Di Maluku Utara pertumbuhan ekonominya di atas 10%. Tetapi angka kemiskinannya tidak mengalami penurunan yang signifikan. Berarti kan ada transmisi kebijakan hilirisasi yang belum connect dengan kebutuhan masyarakat lokal. Ini yang kemudian harus dipecahkan. Begitu juga di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara, pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi tidak mengalami penurunan angka pengangguran yang signifikan. Kan ini yang kemudian menjadi solusi yang harus, problem yang harus dicari solusinya oleh pemerintahan baru. Nah kemudian kita membangun kawasan industri baru di beberapa tempat misalnya. Di Banten udah 12 kawasan industri kalau tidak salah ingat. Dulu yang tadi Cannot Speak sampaikan, Pak Harso mengatakan bahwa dulu 50 tahun lebih Rusia membangun pabrik baja namanya Krakatau Steel. Krakatau Steel punya anak perusahaan namanya perusahaan logistik KS. Sebetulnya dia sangat layak untuk kemudian menjadi hub utama untuk seluruh perdagangan di wilayah Selat Jawa yang ada di situ. Tapi kenyataannya
pengisian air bersih, layanan seterusnya untuk kapal yang melintas di ruas itu banyak lari kemudian ke Singapura. Kenapa? Karena visi ekonomi kita tidak terjemahkan dengan potensi yang ada. Itu yang Mas Jaka sampaikan tadi, tidak inline. Bukan hanya TKD penggunaan belanja, tetapi juga target investasi, kebijakan implementasinya tidak inline untuk memanfaatkan potensi yang ada sebetulnya. Apalagi perdagangan. Mas Jaka kalau boleh tahu, coba tanya Menteri Perhubungan, ada berapa pelabuhan resmi, ada berapa pelabuhan tidak resmi, pelabuhan tikus. Sekarang pertanyaannya, ada berapa pelabuhan tikus yang digunakan sumber barang masuk dari luar yang kemudian gudangnya lebih besar dari 10 desa yang ada di Jawa Barat. Lalu kemudian memenuhi kita punya pasar. Tidak bisa kompetitif produk kita. Kenapa? Di sana interest pinjamannya mereka, industri mereka jauh lebih rendah. Karena kita di sini NIM kita sangat tinggi. Iya Prof ya. Kenapa? Karena cost of fund perbankan jauh lebih tinggi. Tidak bisa diturunkan. Sangat mungkin dilakukan. Padahal Presiden Jokowi di pertemuan tahunan industri keuangan 2023 sudah teriak, tolong turunkan net interesting margin supaya ini, tapi tidak juga ada loncatan penurunan yang drastis sehingga biaya kos produksi kita tidak akan mengalami penurunan. Akhirnya bea cukai juga termasuk bagian dari yang gagal mencegah masuknya produk-produk itu. Outputnya apa? Yang dilakukan adalah Satgas sweeping terhadap produk-produk impor ilegal. Dan itu lebih pada tindakan reaktif, tidak sistematis dan berkelanjutan untuk mengembalikan market kita supaya dikuasai oleh produk dalam negeri kita sendiri. Kemudian sinkronisasi data, betul sekali Mas Jaka yang disampaikan. Karena itulah sebetulnya di dalam undang-undang tentang termasuk kalau kita bicara penduduk PDP, sebetulnya setiap kementerian dan lembaga sudah diwajibkan memiliki data sendiri, JRC-nya. Jadi DRC, data center untuk setiap KL, sehingga semua data kemudian diintegrasikan dengan single identity, sebetulnya bisa connect dengan imigrasi, connect dengan transaksi PPATK, connect dengan barang dan jasa yang masuk melalui bea cukai. Jadi perlintasan manusia melalui imigrasi, perlintasan barang melalui bea cukai, perlintasan keuangan melalui PPATK. Kalau ini diintegrasikan dengan baik, maka kita bisa betul-betul mensinkronkan data. Ada di mana sebetulnya beban ekonomi dan di mana faktor yang bisa menjadi daya dorong untuk setiap daerah. Itu yang belum selesai juga Bang Enggar. Demikian sementara responnya. Terima kasih. Nih, saya terkesima betul karena Komisi 11 yang mitra dengan keuangan, tetapi paham betul sampai dengan Satgas segala macam, yang hilirnya yang ditangkapin. Hulunya tidak, itu kasihan UMKM itu. Ya asal kami terpaksa memuat berita itu, tapi beritanya tidak berkepanjangan karena kasihan itu yang di hilirnya saja itu. Dan itu show off. Catatannya adalah pelabuhan kecil sekarang sudah nggak dipakai lagi, Pak. Langsung di pelabuhan besar nyelundupnya. Ya, itu aja. Karena itu kosnya lebih mahal. Jangankan yang seperti itu tadi, rokok saja sudah ada penyelundupnya. Dan packaging serta cukainya lebih indah dari aslinya. Baru kali ini program yang baru akan berjalan oleh presiden terpilih nanti sudah dipersiapkan oleh pemerintah sekarang, semuanya dengan cara persiapan yang demikian baik sehingga nanti akan lancar sekali. Satu contoh transisi peralihan pemerintahan, kalau tidak disebut sebagai peralihan kekuasaan, yang terbaik dalam perjalanan sejarah bangsa ini, itu pun masih ada bisik-bisik terjadi keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Marahlah Pak Prabowo kemarin, jangan mengadu-adu,
Dan itu rasanya tidak mungkin hal itu terjadi seperti apa yang tadi disampaikan. Ditambah lagi ada beberapa hal lain yang rasanya begitu lengkap. Saya juga mau memberikan klarifikasi semula kenapa Kemhan dilibatkan untuk food estate. Kenapa Kodim dilibatkan? Ibu, bapak, dan saudara sekalian, mereka memiliki jalur komando. Kami dulu pada waktu menjadi aktivis, kita nampaknya kita memprotes semua ini. Tetapi itu tidak, bagaimana itu bisa berjalan kalau tidak dengan jalur komando. Food estate satu keharusan, no other choice. Tetapi kalau tidak oleh Kemhan, barangkali para pengusaha seperti saya ini akan mencoba mengalihkan sebagian itu, kami minta alih fungsi lahan menjadi perumahan, Pak Samad. Jadi memang, tapi begitu Kemhan, staf saya, mitra saya itu takut-takut itu. Jadi tidak ada yang keberanian untuk bermain-main di sana. Ini situasi yang kritis, rasanya memang harus dilakukan seperti itu. Banyak hal Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, ya nanti tentu kita juga akan titipkan bahwa bukan net interest margin saja, tetapi barangkali harus dilihat bagaimana COGS itu tinggi dibandingkan negara lain adalah karena berbagai hal yang lain, biaya ekonomi tinggi yang terjadi yang memang harus diatasi. Tapi semua saya percaya bahwa pemerintah ini semua sudah mempersiapkan semuanya. Belum lagi kemarin kami ada diskusi dan Investor Daily Roundtable dengan Pak Menteri Kesehatan dan BPOM mengenai import obat. Tapi yang menarik adalah swasta untung, BUMN yang dapatkan fasilitas tidak untung. Nah itu bukan lepas dari fraudnya dan segala macam. Tapi itu barangkali satu catatan tersendiri. Sebelum kita akhiri, barangkali ada closing statement, Ibu. Terima kasih Pak Enggar, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan di tahun 2025 dan seterusnya, di sini kan banyak pelaku usaha juga ya Pak ya. Ya. Semakin bisnisnya semakin bagus ya Pak, dan tetap optimis ya. Kita memang cukup challenging ekonomi kita, terutama yang dari sisi global. Tapi di tengah dengan global condition ini, di domestiknya kita perbaiki dan optimalkan. Jadi masih ada ruang-ruang, banyak sekali Bapak Ibu, ruang-ruang perbaikan yang bisa kita lakukan. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Kamaruzaman ya, cukup optimis ya Pak ya. Baru satu program nih, makan bergizi gratis aja itu bisnis modelnya udah keren banget. Tadi bisa macam-macam. Jadi sebenarnya kita menciptakan berbagai bisnis model yang itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi selalu saya yakin juga, dan selalu nanti juga dari dunia akademisi, media juga. Terus kita mengawal juga, karena ya itu tadi Indonesia Emas 2045, kata LPM UI jangan sampai jadi Indonesia cemas gitu kan, ataupun Indonesia gemas gitu kan. Kita pengennya benar-benar emas gitu loh, betul-betul, dan kita yakin karena kita juga melihat ya bagaimana comparing kita dengan negara lain. Jadi optimisme juga tetap perlu kita bangun, optimis namun tetap realistis dan tetap untuk not business as usual. Dan kemudian juga itu tadi sih, kita sinergi bersama itu, kita di dalam satu perahu yang sama. Pentahelix sinergi gitu ya dari berbagai stakeholder, itu kita cukup optimis untuk masa depan bangsa Indonesia. Kita ingin anak cucu kita lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Enggar dan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, persilakan Pak Samad. Saya satu kata, 2025 optimis dan waspada. Iya. Optimis karena kita sudah on the right track arah kebijakan pembangunan nasional kita. Waspada karena volatilitas terus terjadi, bisa saja terjadi sesuatu yang baru yang menjadi tantangan kita ke depan. Demikian Bang Enggar, terima kasih kepada semuanya. Jadi pesannya adalah jangan ragu kalau dilihat dari sisi pemerintahan dan berbagai kebijakan. Tetapi ekspansi ini harus penuh dengan kehati-hatian, luar biasa, bijak sekali. Terima kasih. Dan Ibu juga terima kasih, nitip ya Bu ya, dari dunia akademik yang juga mempunyai pengaruh kepada terutama di otoritas moneter, otoritas fiskal, juga rasanya otoritas moneter yang koleha-koleha dari Ibu, latar belakang juga sama dari kampus yang sama untuk bisa mendiskusikan dan mendialogkan. Pak Samad, sekali lagi terima kasih. Demikian tadi diskusi kita dalam ekonomi perspektif 2025 hari ini.
dan sampai jumpa kembali.